Karena gini, menurut saya sebagai Gen Z itu dominan kalau ngomong keseharian itu culture-nya ke barat-baratan. Kita tuh pasti tidak akan terpengaruhi oleh omongan orang lain karena kita udah tahu tujuan kita mau apa. Oh, gitu kita bukan di jangan aja yuk. Waduh, jangan dong ini. Kita beda aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, halo sahabat Bidusman. Datang lagi di podcast kita yang pastinya selalu bermanfaat dan berbobot nih teman-teman. Oke, gimana nih puasa teman-teman? Masih semangat kan tentunya? Masih lah. Aku harap kalian masih semangat ya. Soalnya walaupun lagi puasa gini, kalian tuh harus tetap produktif. Kayak kita nih contohnya lagi puasa-puasa aja kita tetap jadi MC ya. Bayangin kita harus banyak omong di tengah teriknya cuaca saat lagi Ramadan. Tapi itu kayaknya sih bukan hambatan ya. Iya, nah bener banget. Semoga. Kita harap nih ya kalian tetap semangat kayak kita, bener gak? Bener banget loh pastinya. Kira-kira kamu tahu gak sih share siapa bintang tamu atau narasumber kita kali ini? Tahu banget lagi, soalnya itu gurunya tuh banyak banget yang ngomongin banget tahu. Oh gitu, coba ngomongin gimana tuh? Aku jujur belum tahu. Kita bisik-bisik apa kasih tahu penonton juga ya? Kayaknya sih penonton aja sih biar bisa nebak-nebak. Boleh. Kira-kira siapa ya? Katanya tuh gurunya tuh dari perawakannya tuh kayak Ibu Peri tahu naik. Masa? Iya. Oh kamu tuh baik Banget. Tapi katanya tuh kalau ngajar, kita salah fokus dikit aja bisa ketinggalan banget Oh nah. my god. Aduh jadi ini kayaknya penonton makin penasaran. Aduh, Kita pasti kenal lah. aja gak sih siapa? Itu Miss Hilda. Welcome to podcast Binusman, Miss Hilda. Assalamualaikum. Salam. nih, tahu nggak sih temanya tuh gak kalah menarik tahu sama bintang tamunya. Waduh, apa tuh? Jadi penasaran. Nih, karena kita SMK, temanya pasti bakal nyambung banget. Yaitu pentingnya bahasa Inggris untuk siswa SMK. Wow, menarik banget. Nih ya, teman-teman. Dari tema ini aja, pasti kalian kayak langsung, wah, ini menarik banget. Makanya kalau gitu kalian jangan skip video ini sampai habis. Kalian harus tonton video ini tuh sampai habis. Dan tentunya podcast ini tuh bisa nemenin waktu kalian sambil nunggu buka. Daripada kalian gabut nih ya, gak bermanfaat malah main HP scroll TikTok. Jangan. Menonton banget. Iya, kayak aduh, gak bermakna banget Ramadan. Mending apa? Nonton podcast Binusman. Iya gak sih? Iyalah, kapan lagi ketemu host yang kayak se-fun kita. Ya, oh my god. Ini kalian harus jadiin kita tuh host favorit kalian. Amit-amit ya Bang Babu. Aduh. Udah gak sih daripada kita lama banget nih basa-basi, mending kita langsung tanya kabar Miss. Miss, gimana Miss kabarnya? Oke guys, good afternoon semuanya. I'm good, I'm really good ya. Oke. Ini heboh banget ya MC-nya. Jadi saya nggak mau kalah. Saya jadi nggak mau kalah semangat sama Aduh. MC ini. Kalian juga jangan mau kalah ya guys. Saya baik banget ya. Di tengah puasa ini ya, pagi-pagi, siang-siang bolong ini. Bener. Harusnya tidur nggak sih? Iya benar. Mau nggak sih? Rebahan gitu ya. Bener. Tapi kita di sini tetap produktif, betul kan? Manfaatkan waktu dengan sebaik mungkin. Betul. Iya. Apalagi bahasannya apa tadi? Bahasa Inggris. Yes. Yang kayak keren banget. Barat-barat nih, guys, ini temanya lagi keren banget nih. Kita lagi ke barat-baratan. Anak-anak, aduh Jaksel segalanya, aduh, pada pakai bahasa Inggris. Culture-nya tuh udah culture barat banget ya, guys. Banget sih, aduh. Kayaknya kalau nggak pakai bahasa Inggris sehari tuh kayak, kita nggak culture banget. Bener, kayak kurang keren kayak, aduh apa sih? Ini tuh nyambung sama tema yang mau kita bawain ya, guys. Banget pasti, apalagi kita kan SMK yang harus siap kerja tuh. Iya, kita dituntut harus, pokoknya kalian harus siap kerja ya, siap untuk kerja di perusahaan orang lain. Betul banget. Oke, daripada berlama-lama, langsung aja kita ajukan pertanyaan ke Miss Hilda. Nih kira-kira aku dulu apa kamu dulu nih yang nanya? Boleh kamu dulu nih. Boleh deh. Nih, Miss, aku mau nanya. Karena aku ini jujur di awal sebelum masuk SMK ini punya pikiran, aku kan DKV ya.
kira-kira kalau masuk DKV itu penting gak sih bahasa Inggris itu? Apalagi kan kayak yang aku tahu DKV itu kayak cuma ngedit-ngedit doang, desain-desain, terus kayak komunikasi di poster gitu kan. Menurut Miss tuh bahasa Inggris tuh emang beneran penting gak sih buat kita, atau cuman kayak oh yaudah yang penting kita belajar aja? Oke. Sebelum kita membahas lebih lanjut lagi, kita perlu ketahui ya bahwasannya bahasa Inggris itu adalah bahasa internasional ya. Yang mana pasti semua orang itu pasti kita akan kita tuh bakalan tersentuh oleh bahasa Inggris gitu. Benar. Ya kan? Contohnya aja kalau misalkan kita lihat mungkin di sosial media gitu kan, pasti banyak banget. Terus kenapa sih bahasa Inggris itu penting banget apalagi buat anak SMK? Nih, SMK itu kan di kita ini ada jurusan apa aja? DKV. Iya, ada 4 banyak. Apalagi perhotelan, TKJ TKJ, sama kuliner gitu kan. Apalagi nih yang bertanya kenapa sih pentingnya bahasa Inggris gitu kan. Justru itu karena kamu itu anak SMK yang mana dipersiapkan untuk masuk ke dunia kerja gitu loh. Kamu harus bisa bahasa Inggris gitu. Coba kalau tadi pertanyaan dari siapa? Shira ya. Kenapa sih kan DKV cuma ngedit doang, terus cuman kayak desain. Tapi coba deh kamu dalam belajar desain itu atau mengoperasikan suatu software, pasti kamu ketemu tuh sama yang namanya bahasa Inggris. Iya, benar gak? Nah, itu kenapa pentingnya. Bahkan di jurusan yang lain pun misalkan TKJ sama mengoperasikan komputer kok bahasanya bahasa Inggris kan. Apalagi hospitality sama tuh kuliner gitu kan. Kayak pasti dia mereka itu akan service orang-orang gitu kan, yang pasti banyak banget ketemu sama orang kayak foreigner gitu, kayak orang asing kayak gitu kan. Pasti harus banget bisa bahasa Inggris. Dan itu kenapa pentingnya, betul banget. Itu pentingnya kenapa belajar bahasa Inggris itu amat sangat dibutuhkan gitu. Nah, berarti Miss kalau misalnya kayak gitu, kita tuh emang harus tahu basicnya apa emang harus belajar lebih dalam sih? Soalnya kan setahu aku kalau misalnya orang-orang tuh mikirnya tuh kayak cuman yang penting gue tahu basicnya aja gak sih, gak usah sampai yang dalam banget gitu loh. Oh, itu kayaknya enggak gitu deh. Maksudnya kayak kalau misalkan kita belajar bahasa Inggris, sebenarnya at least kita bisa bahasa Inggris. Ya, at least ya guys. Kita bisa basicnya dulu nih, tapi kan kita juga harus bisa improve ya. Karena kalian kan nanti kedepannya bakalan menemukan hal-hal yang mungkin lebih challenge lagi gitu kan. Makanya harus belajar lagi lebih dalam lagi gitu. Jadi jangan stuck hanya di basic aja kayak gitu. Karena gini, menurut saya sebagai Gen Z itu dominan kalau ngomong keseharian itu culture-nya ke barat-baratan. Kayak mereka banyak yang menggunakan Inggris sebagai bahasa mereka, campuran gitu sama bahasa Indonesia. Nah, tadi itu kita kayak mempertanyakan gimana sih itu bisa mempengaruhi budaya atau gimana. Nah, sekarang yang mau aku tanyain ke Miss itu kayak dia kan tadi Miss bilang penting banget gitu apalagi untuk masuk ke dunia kerja. Nah, cuman menurut Miss sebagai pandangan guru bahasa Inggris itu bisa mengganggu entitas atau keberagaman budaya gak sih Miss di Indonesia? Enggak ya. Maksudnya kalau justru kita harus bisa harus bisa mengenalkan kita nih sebagai entitas Indonesia, sebagai entitas sebagai warga negara Indonesia gitu kan. Harus bisa memperkenalkan lagi ke dunia lebih luas gitu kan. Ya dengan dengan kamu dengan komunikasi berbahasa Inggris gitu nggak sih? Betul banget Miss. Ya kan? Gitu. Miss, aku mau nanya nih. Kadang nih ya, bahkan aku sendiri tuh ngerasain kalau misalnya udah mentok banget nih karena ngerasa aku tuh kurang bisa pakai grammar yang benar gitu, kurang bisa ngerti grammar yang benar. Sebenarnya menurut Miss itu penting banget gak sih buat siswa SMK ini berani ngomong dulu atau benerin grammar dulu? Soalnya nih Miss, jujur aku tuh kayaknya bukan sering di itu sih, pernah ngeliat banyak orang gitu yang benerin teman-temannya grammarnya salah lah, jadi grammar police gitu kan. Nah, dari situ tuh juga bikin kita kayak kayaknya gak berani ngomong bahasa Inggris gak sih? Bener kayak takut dijudge. Bener banget. Iya, kayak kadang kan saya juga nih, saya pribadi kayak saya bisa basic
Cuman ketika saya mau mengaplikasikan itu ke kehidupan nyata, saya takut kayak teman saya, so Inggris banget lu, so barat. Lu kan lagi di Indonesia, nggak usah sok Inggris deh, sok pinter. Nah, kebanyakan dari mereka menganggap bahwa orang yang ngomong Inggris dalam kesehariannya itu sok pinter, sok keren. Padahal itu menunjukkan bahwa mereka tuh punya kemampuan lebih dari orang yang ngomong gitu. Karena kebanyakan orang yang nyinggung kita atau gimana ya? Menurut mereka tuh kita begini. Itu tuh biasanya kemampuannya tuh di bawah kita. Nah, cuman yang kita singgung di sini kenapa gitu orang-orang selalu ngejudge orang yang punya kemampuannya lebih dari mereka gitu. Apalagi ini Inggris kan udah bahasa internasional yang dipakai banyak orang gitu, jadi nggak asing lagi gitu kan maksudnya. Tapi tetap aja gitu hujatan itu tuh terus ada di masyarakat atau di kalangan kita para siswa ya. Sebenarnya ini sebagai challenge juga ya bagi kita yang belajar bahasa Inggris ya, karena menurut saya kalau misalkan belajar bahasa Inggris itu kalau niatnya kita itu untuk belajar gitu kan, kita tuh pasti tidak akan terpengaruhi oleh omongan orang lain, karena kita udah tahu tujuan kita mau apa, bukan untuk pamer kok gitu kan. Dan ternyata saya tuh dulu pernah wawancara waktu pas di kampus itu, wawancara sama siswa-siswa juga. Kenapa sih yang paling challenge, yang paling kalian rasakan itu ketika berbahasa Inggris? Saya takut di komentar, saya takut dibenerin gitu, saya takut dibilang so Inggris. Bener, gitu. Itu sih. Ya itu katanya. Tapi ternyata belajar bahasa Inggris itu lebih penting kita berani dulu. Berarti berani. Ya, betul. Kita harus harus mencoba dulu nih, berani dulu daripada kita memikirkan kesalahan-kesalahan yang lain. Itu kayak takut salah di judge, takut salah grammarnya gitu kan. Karena sebenarnya orang yang menjudge kalian itu, orang-orang yang menjudge mereka yang sedang berbahasa itu sebenarnya mereka belum terbiasa gitu kan. Jadi kayak amit-amit ya Bang Babu. Ih apaan sih gitu kan, ini so Inggris banget deh gitu kan. Di telinga mereka tuh asing ya. Iya betul gitu. Jadi kita jangan terpengaruh sama omongan-omongan yang lain. Toh kalau misalkan kita diperbaiki gitu kan, ada yang memperbaiki, justru kita harus membuka, terima gitu, harus terima sama kritik dan saran. betul. Justru jadi buat media improve kalian gitu kan, buat improve kalian juga apa yang salahnya di mana, seperti itu. Jadi jangan takut salah. Oke, Berani berarti dulu. tips dari Miss Hilda itu untuk kalian yang kalau misalnya baru belajar atau baru bisa bahasa Inggris terus kalian mau terapin ke kehidupan nyata, itu it's okay banget, gak apa-apa. Kayak kalian gak perlu banget mikirin omongan orang lain mau bilang kalian apa, mau ngejudge kalian atau gimana pun. Kalian tuh pede aja, yang penting kalian emang yakin sama kemampuan diri kalian. Urusan omongan orang lain itu gak usah dipeduliin, karena sejatinya yang nanti pun akan peduli sama kehidupan kita bukan mereka, kita sendiri gitu. Jadi kan bahasa Inggris ini kan bahasa internasional juga ya, jadi kayaknya ya ini tuh penting dan bakal kepake gitu di kehidupan berikutnya. Nah, terus Miss, kan tadi saya bilang Gen Z itu atau anak muda dominan pakai bahasa Inggris itu atau yang culture barat-barat. Nah, kalau udah kebiasaan pasti kan itu otomatis bisa gitu kan lama-lama. Nah, kalau misalnya kita bisa nih Miss, kita mahir gitu dalam berbahasa Inggris, apakah itu bisa membuka peluang kita kerja di perusahaan multinasional atau internasional gitu? Bahkan kan kita ini lulusan SMK ya, beda gitu kan sama SMA yang belajarnya tuh lebih efektif. Kalau SMK itu kan dia belajarnya kejuruan ya, nggak belajar kayak SMK. Nah, itu bisa nggak sih Miss membuka peluang? Bisa banget, itu bisa banget. Ya guys, pokoknya saya bilang bisa banget. Karena kenapa? Karena itu banyak banget kan perusahaan multinasional kan di Indonesia itu. Bahkan kayak remote, kayak pekerjaan remote kan kalian dimanapun kerja pasti ada kok kliennya kliennya itu orang asing gitu loh. Bisa banget kalian itu masuk ke ranah kayak internasional, global kayak gitu. Karena iya, karena kenapa ya? Karena ya kalian sudah punya skill itu, gitu, paham nggak? Dan kalian itu kalau misalkan sudah
Kalau misalnya kalian biasa. iya terbiasa dengan itu pasti kalian juga akan terus improve skill kalian seperti itu. Oke. Berarti ya udah intinya gitu ya Miss, Itu aja. udah. Tapi emang bukan Gen Z doang gak sih Miss yang harus mantepin bahasa Inggris mereka. Karena kan misalnya kita ketemu orang asing kan gak lucu, kita gak bisa kayak malu-maluin. Nanti ditanya where are you from gitu. Iya. Kayak Indonesia. Nah tapi orang asing itu tahu kita gak bisa bahasa mereka, kayak malu-maluin gitu kan. Sebenarnya yang tadi saya bilang belajar bahasa itu kan yang penting berani dulu. Kalau misalkan grammar itu kan bisa sambil berjalan ya. Penting juga kok grammar, tapi kan gak menutup kemungkinan kita jangan terlalu memikirkan harus bisa langsung gitu, paham gak sih? Yang penting kita berani dulu mencoba, dan kita bisa ada ada rasa pengen bisa dulu nih berbahasa kayak gitu. Oke. Kalau gitu kita langsung lanjut aja ya Miss ke pertanyaan berikutnya. Kita kan sambil nunggu buka puasa tuh pastinya banyak waktu luang gak sih Miss? Iya kan, kayak kadang tuh kita gabut gak sih, kayak ngapain, aduh bingung. Kan rata-rata ada yang manfaatin waktunya dengan sebaik mungkin, jadi produktif gitu. Ada yang kerjanya tuh scroll TikTok aja, walaupun ini Ramadan, bulan-bulan untuk mencari pahala gitu, untuk menuju ke surga gitu. Tapi ya rata-rata tuh anak-anak kan ya gitu, Makanan ya malah makin lapar. nonton mukbang, aduh kan itu aduh ya hukumnya ya dalam hukum Islam gitu. Nah dari fenomena tersebut ada gak sih Miss cara asik kita nih sambil ngabuburit atau sambil di rumah sambil nunggu buka, cara belajar bahasa Inggris tuh yang asik biar kita kayak cepet paham, cepet bisa gitu. Terus kita akhirnya bisa nerapin itu tuh di kehidupan asli kita, biar gak dijudge lagi tuh sama teman kita yang julid itu. Oke. Sebenarnya bulan puasa itu adalah gold moment gitu, maksudnya kayak momen emas banget kan. Selain kita training buat kayak disiplin dan sebagainya gitu kan, tapi kita juga bisa belajar memanfaatkan waktu untuk belajar bahasa Inggris. Sebenarnya kita jangan dulu berat-berat ya dalam belajar bahasa Inggris itu. Mulai dari hal terkecil dulu aja, kebiasaan-kebiasaan yang sering kita lakukan. Contohnya apa? Menurut kamu apa? Aku sih dengerin musik kalau buat belajar. Iya tuh Bener banget gitu. lagu-lagu yang Apalagi, sekarang kan listening music, terus terus dengar cerita. betul. Kita ini ya yang bahasa Inggris gitu Iya, nonton film, movie itu tuh sebenarnya salah satu media untuk belajar bahasa Inggris loh. Bahkan tuh banyak banget, mungkin kebanyakan ya orang-orang di luar sana belajar bahasa Inggris tuh ternyata senengnya itu dari hal itu gitu, dari yang kita senengin, Iya. dari hobi kita, misalnya dari contoh hobi dengerin kalian, dari menonton movie gitu kan. Terus barat-barat gitu. iya, terus apalagi kalau misalkan membaca buku novel misalnya itu kan banyak banget sebenarnya. Itu sih sebenarnya media tuh sekarang tuh kayaknya nggak relevan banget kalau misalkan bilang nggak ada media buat belajar gitu kan. Soalnya kayak di masa sekarang kayaknya nggak ada nggak sih kayak gitu. Itu selain dari sekolah ya, Iya, Miss, belajar selain selain dari sekolah. sekolah. Ternyata kebiasaan atau hobi kita dalam nonton film atau mendengarkan musik itu bisa jadi media belajar ya. Apalagi sekarang itu ada AI. Yes. Kamu bisa praktis bahasa Inggris itu melalui AI. Bercakap, ngobrol aja tentang di AI gitu, pokoknya jadi lawan bicaranya itu kamu gitu. Iya, Jadi nggak perlu mereka ngajak gitu. orang lain ya. Iya. Meskipun memang praktis itu cari temen buat berbahasa itu penting juga gitu kan. Benar banget. Gitu. Berarti ini agak nyambung sama pertanyaan kita selanjutnya nih, karena kayak tadi tuh kita kan kalau mau belajar pelajar itu harus suka dulu gak sih Miss? Betul. Kalau misalnya nih contoh saya sama Shira gak suka nih pelajaran matematika banget, itu langsung kayak baru diajarin udah langsung lupa, udah gak ngerti matematika, karena dari mindset atau pola pikir kita tuh udah ngeblok, gua nggak bisa, gua nggak suka sama mata pelajaran ini. Nah untuk mengantisipasi hal tersebut, Miss punya gak sih rekomendasi nih platform atau media apapun itu yang bisa menunjang pembelajaran bahasa Inggris tapi yang aktif dan yang efektif ya Miss, yang bisa kita buat belajar di rumah gitu? Atau Miss pribadi punya aplikasi kayak biasanya aku kalau misalnya lagi belajar bahasa Inggris atau ngelatih untuk memperbaiki atau memperdalam Inggrisku tuh lewat aplikasi ini, punya gak sih biar kita
share, iya ada gambarnya dan kita share ke teman-teman di rumah yang lagi nonton. Siapa tahu ini tuh bisa buat kalian belajar juga loh guys. Makanya emang kalian tuh wajib banget nonton video itu sampai akhir. Iya, Kak, bener aduh. kan? Apalagi narasumbernya enak banget dari Iya, tadi ya. asik Bang Babu. Kita tuh sama-sama Genji tau guys. Pasti kan kaget ya. Tapi jujur emang mukanya Miss Hilda tuh kayak baby face. Dan pokoknya ibu-ibu peri Baby gitu. face. Tapi untuk realitanya kalian bisa tanya sendiri deh sama anak PNU. Oke, itu tentang media ya. Sebenarnya saya tuh inget dulu waktu pas saya zaman masih SMA gitu ya. Saya tuh suka banget sama yang namanya Duolingo. Tahu nggak kalian? Ya. Masih pakai banget itu. Saya pakai, iya itu bagus banget ya. Gampang dipahami juga gitu kan, mudah juga untuk belajarnya, asik banget. Jadi tuh kayak kita kayak bahasa main game gak sih? Kayak gitu. Sebenarnya apa yang saya rasakan waktu itu gitu. Terus kayaknya sekarang itu sosial media bakalan menjadi media belajar bahasa Inggris yang paling efektif menurut saya ya. Iya. Karena kenapa? Dulu itu kalian pernah gak sih suka curhat-curhat di sosial media atau misalnya kayak share story kalian gitu. Nah, itu coba deh kalian itu mencoba latihan menulis dalam captionnya gitu. Contohnya nih contohnya kamu nih update story di IG gitu loh, dan captionnya itu tuh bahasa Inggris. Itu tuh salah satu Sebagai latihan juga. latihan kamu kayak improving skill bahasa Inggris juga. Kayak gitu loh sebenarnya. Karena saya juga senangnya dari situ. Makanya saya share bahasa Inggris di story atau misalkan di Twitter gitu sebenarnya. Tuh. Berarti emang Duolingo tuh masih relate ya sampai Masih dari dulu banget, sampai iya. sekarang. Jujur nih, kita berdua pakai juga nih. Kita Keren kalau latihan banget ya. speaking English atau yang lain-lain itu dari Duolingo, karena itu tuh jujur menurut kita berdua itu game yang naik level, Iya, next betul. level. Betul. Game yang gak buang-buang waktu. Itu Gak tuh mengganggu ibarat juga. iya. Dimanapun bisa ya. Iya, bisa dalam Jacklingko, dalam bahasa Kayak itu mau sambil bisa. tiduran, sambil santai gitu kan bisa. Sambil nahan lapar, Miss. Iya, sambil nunggu Ya udah sambil nunggu buka ya. Iya. Kalau kalian bosen juga nonton main Duolingo tuh kalian nontonnya apa? Podcast Kidusman. Enggak tuh. Pokoknya kalian tuh emang gak bakal bosen nonton podcast kita, karena podcast kita tuh asik banget. Apalagi kita tuh selalu ditemenin oleh narasumber yang asik-asik, Iya nggak sih? keren, kece. Apalagi Aduh. Sir, Udah gitu kayak chill, Gen Z, aduh. Gen Z abis. Pokoknya kalau udah berbau Gen Z tuh selalu relate sama Banget lah, aduh. teman kita di rumah juga kan. Ya. Pasti banget, Nay. Aduh. Kita lanjut aja ya Miss ke pertanyaan Oke. berikutnya. Ih, gimana sih, Miss? Kalau misalnya nih, cara kita ngilangin rasa malu atau takut dikatain so Inggris Sok barat. sama teman-teman saat kita latihan bicara di sekolah. Kayak kan di kelas emang suka ngomong gitu kan. Kalau misalnya kayak Miss Tevi, Miss Hilda, atau Miss guru-guru Putri. yang lain, Miss Putri, guru-guru yang lain tuh kayak bilang, coba baca paragraf ini pakai bahasa Inggris. Terus nanti ada beberapa kalimat yang kita keserimpet, terus teman-temannya langsung pada, Iya. Ketawain gitu. Iya benar. Kayak gimana sih cara kita ngilangin rasa malunya? Oke, yang Pedenya pertama, gitu. Yang pertama kita masih teduga dulu bahwa belajar itu nggak langsung bisa, bener banget. nggak langsung jago gitu kan, pasti ada salahnya. Karena orang jago pun pasti ada salahnya, nggak sih? Orang yang nggak jago pun pasti dia pernah mengalami kesalahan, betul nggak? Banget. Betul. Jadi jangan harap kalian belajar sekali langsung bisa gitu loh. Emang Itu- Albert Einstein gitu Iya, ya? Iya. kalian emang apa gitu maksudnya. Jadi kita harus bisa berproses dulu gitu loh, nggak apa-apa sebenarnya. Nah jadi jangan takut salah ya. Kalau misalkan memang kalian itu mengalami kurang insecure gitu kan, kayak ini, pokoknya kalian ingat aja bahwa kita tuh sedang proses belajar bahasa Inggris, dan itu nggak mudah dan nggak akan langsung bisa kayak gitu. Itu. Kita lanjut aja nggak sih, Miss, ke pesan terakhir, karena takutnya yang ngedit capek, Oke. pusing kayak Gitu takutnya. Oke. nih. Menurut Miss, apa sih pesan atau ada quotes penyemangat gitu buat kita yang biar kita bisa belajar konsisten bahasa Inggris gitu, Miss? To all SMK students, your background doesn't limit your future, okay? Keep trying, keep learning, and keep improving your English, and don't be afraid to speak up English, okay? Semangat! Yeay! Aduh, senang banget nih.
Udah penutup gak sih teman-teman? Iya, ya jangan sedih gitu dong. Ya kita tahu emang kita tuh asik banget. Jadi teman-teman kayaknya gak mau berpisah deh dari host Kayaknya sih imut kayak pastinya. kita. Iya. Aduh. Tapi tenang aja, kita gak bakal sekali dua kali doang gak sih? Kayak kita bakal sering-sering ya berdua. Hari ini Iya, kalian kalau misalnya mau hostnya kita terus, komen aja gak sih di postingan ini? Iya gak sih? Kayak komen gak sih biar, terus? hostnya asik, hostnya imut, hostnya cantik. Kita Komen aja aja. Bang Babu. Biar apa? Biar nanti kita muncul terus di frame. Iya gak sih? Nih, boleh gak sih Miss kasih kayak closing atau penutup gitu yang bakal nyemangatin kita buat para pendengar ini buat terus belajar, terus Oke. mendengar podcast. Oke, bahasa Inggris itu bukan tentang gaya ya, Betul banget. tapi bahasa Inggris itu tentang skill, Mm-mm. kemampuan kalian. Jadi kalian sebagai murid-murid yang luar biasa, yang punya skill banyak ya, jangan tinggalkan atau jangan sampai kesempatan kalian itu terlewatkan untuk belajar bahasa Inggris. Mulai dari sekarang dan terus belajar dari hal terkecil dulu. Oke, Semangat. berarti emang belajar tuh gak harus dari yang susah gak sih, Shir? Iya, harus dari yang gampang-gampang dulu malah. Benar, karena nih ya, selihat aku anak-anak zaman sekarang tuh kalau belajar aku lihat kayak aduh susah banget, tapi Banget. mereka tuh Aduh. lebih ke yang penting cepet bisa, bukan apa ya, mereka tuh nggak merhatiin waktunya gitu. Mereka tuh pengennya udah Pengen yang fresh gituin instan. pengen cepet bisa, padahal semua itu harus konsisten, nggak ada yang instan. Emang mie instan kali ya dipikir ya. Oke, sebelum kita tutup, kita mau minta maaf nih kalau misalnya selama kita nge-host itu kita banyak salah dalam pengucapan kata atau lain-lain. Banget nih. Ataupun ada kalimat kita yang sekiranya melukai hati kalian. Bang, maaf ya guys. Kalian pokoknya harus stay tune terus dalam podcast Binus Nah, Ma. pastinya. Kayaknya udah gak sih? Iya. Kayaknya udah mau jam buka ya. Aduh, Kita belum nyebut buka. aduh belum ditakjil. Iya, Ini aduh. harus buka di mana nih? Kalau gitu kita bukan di jangan di Aduh, jangan dong. beda aja. Oke, kalau gitu terima kasih banyak untuk semua pemirsa yang udah nonton dari rumah. Semoga podcast ini bermanfaat untuk kalian di rumah. Jangan bosan-bosan ya teman-teman. Thank you so much. Wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh.